Negeri Gujarat merupakan tempat leluhur Syekh Siti Jenar menyebarkan dakwah Islamiyah di bawah kibaran bendera kebesaran para Alawiyin. Namun karena para Alawiyin itu memiliki latar paham, doktrin, pandangan, dan pendekatan yang berbeda-beda, maka pada gilirannya mereka membuahkan dakwah Islamiyah yang beragam pula. Mazhab terbesar dari golongan Alawiyin di negeri Gujarat adalah dari golongan Mazhab Ismailiyah, memperoleh pengikut besar karena memadukan ajaran Islam dan Hindu sedemikian rupa sehingga batas masing-masing ajaran kabur satu dengan yang lainnya. Sepanjang perjalanan menuju kediaman Syekh Abdul Ghafur di pinggiran kota Ahmadabad, Adamji menuturkan berbagai ajaran Islam yang dianut orang-orang di sini. Dari cerita Adamji itulah Syekh Siti Jenar mengetahui Islam yang dianut masyarakat Gujarat sangat jauh berbeda dengan Islam yang dijalankan oleh orang di Baghdad. Para pengikut Pir Sadruddin menurut Adamji memiliki keyakinan bahwa Dewa Wisnu menitis tidak dalam 9 perwujudan, tetapi 10. Ke-9 titisan Wisnu itu dari Manu hingga Kalki adalah jelmaan yang kurang sempurna. Untuk itu diturunkan avatar ke-10 sebagai penyempurna, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keyakinan Trimurti disesuaikan dengan Islam, di mana Dewa Brahma turun ke dunia dalam wujud Nabi Muhammad. Dewa Wisnu menitis dalam wujud Ali bin Abi Thalib dan Dewa Siwa menjelma dalam wujud Nabi Adam. Apakah Tuan penganut paham mazhab Hojah yang diajarkan Pir Sadruddin? Tanya Syekh Siti Jenar. Tidak Tuan, Adamji menyergah. Semula saya adalah seorang Brahmin. Nama asli saya Harihar Sarachandra. Itu sebabnya saya tahu pasti bahwa ajaran mazhab Hojah tidak benar. Saya memeluk Islam dan kemudian menikah atas petunjuk pir kami, Syekh Abdul Jalil Ghafur Al-Gujarati. Selama berbincang-bincang, Syekh Siti Jenar mengetahui bahwa Adamji Muhammad berasal dari kalangan darah biru. Kakek buyutnya yang beragama Hindu, yaitu Sidaraj, adalah Raja Gujarat. Itu sebabnya Syekh Siti Jenar menduga Adamji tidak mau mengikuti mazhab Hojah yang umumnya dianut suku-suku berkasta rendah. Setelah melakukan perjalanan 3 hari 2 malam, sampailah mereka di kediaman Syekh Abdul Ghafur, sebuah ruang kecil di sisi masjid di selatan kota Ahmadabad. Kehadiran Syekh Siti Jenar bersamaan dengan terbitnya matahari pagi. Ia disambut oleh beberapa kerabat Adamji. Pagi itu, rupanya Syekh Abdul Ghafur telah menyiapkan acara khusus pernikahan Syekh Siti Jenar dengan Safa binti Adamji Muhammad. Syekh Siti Jenar yang kebingungan karena tidak menduga bakal secepat itu menikah, tidak bisa berbuat sesuatu kecuali menurut saja ketika beberapa orang kerabat Adamji menuntunnya memasuki masjid. Di dalam, Syekh Abdul Ghafur sudah duduk bersila di depan mihrab. Syekh Siti Jenar terhenyak menyaksikan pancaran kewibawaan Syekh Abdul Ghafur. Lelaki tua dengan janggut terjuntai yang dicat warna merah itu benar-benar tidak mengesankan seorang tua bangka, tetapi seekor harimau yang menggetarkan hati siapapun yang menatap matanya. Itu sebabnya Syekh Siti Jenar memahami kenapa Adamji Muhammad begitu memuliakan kekasihnya sepanjang hidupnya menyendiri, tidak pernah menikah. Dengan penuh ketakziman, ia mendekati Syekh Abdul Ghafur dan mencium haribaannya. Syekh Abdul Ghafur yang sejak awal duduk tenang bagai patung batu, tiba-tiba merangkul
dan menepuk-nepuk punggung Syekh Siti Jenar dengan mesra. Saat orang-orang keheranan menyaksikan peristiwa langka itu, dia malah berbisik ke telinga Syekh Siti Jenar, "Engkau Raja Wali yang berlidah fasih dan berpikiran jernih. Tugasmu menjalankan amanahnya makin lama akan makin berat sampai seluruh keluh kesahmu terhapus dan engkau menyaksikan dia mengejawantakan di mana-mana. Itu sebabnya engkau harus singgah di sini dan bersarang di tebing yang tinggi sampai anak-anakmu lahir. Jika nanti saat engkau terbang bebas mengepakkan sayapmu dan engkau jatuh di bidik panah sang pemburu, maka anak-anakmu lah yang terus melanjutkan tugasmu. Saya akan mengikuti kemana arus nasib penggiring saya," ujar Syekh Siti Jenar. "Engkau memang tidak dapat melawan arus itu," sahut Syekh Abdul Ghafur sambil menepuk keras bahu Syekh Siti Jenar. "Tuan sudah tahu semuanya, Tuan sudah tahu semuanya," bisik Syekh Siti Jenar. "Namun saya belum apa-apa." "Itu hanya soal waktu saja," bisiknya. "Akhirnya engkau pun akan tahu bahwa kita ini bukanlah orang lain." "Saya camkan benar ucapan Tuan." "Ketahuilah, Raja Wali Perkasa, bahwa makna perkawinan bagi orang-orang yang berjuang mengiblatkan perasaan cinta kepada Allah adalah ibarat titisan emas yang mengantarai dua sisi sungai. Itu berarti mereka yang sedang menyeberang tidak akan berhenti dan tinggal selamanya di atas titian emas. Mereka harus ke seberang untuk menuju istana sejati, tempat sang pemelai duduk di atas mahligai cintanya." "Saya camkan fatwa Tuan," bisik Syekh Siti Jenar lirih.